Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Sebagai wujud akan rasa sayang dan cinta kita kepada Republik ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, marilah kita angkat tangan kita bersama-sama. Ini adalah 5 sila Pancasila. Ini adalah 5 sila Pancasila. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Kita gabungkan menjadi satu kekuatan. Menjadi Eka Sila, kekuatan gotong royong. Kita pekikkan salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Mantap, luar biasa. Terima kasih. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, puja dan puji syukur sudah patutnya kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat berkenannya kita sebagai sesama anak bangsa bisa berkumpul di sini, saling bertegur sapa dan saling berjabat tangan dalam sebuah rangkaian acara Apel Nusantara Bersatu. Saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya banggakan, sebelum saya menyampaikan orasi kebangsaan ini, marilah kita bersama-sama melakukan semacam perenungan kembali atau melakukan ziarah sejarah dan mengenang kembali bagaimana manusia Indonesia yang bernama Soekarno, Hatta, Syahril, Ki Hajar Dewantara, Yap Cangbing, I Gusti Ketut Puja, Hamidan, Ratulangi, Mr. Kasman, Ki Bagus Hadikusumo, dan yang lainnya terlibat di dalam sebuah perdebatan yang hangat, bahkan kadang menjadi sengit di dalam merumuskan kata demi kata, pasal demi pasal, bab demi bab, yang kemudian diwujudkan menjadi satu karya agung, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya memuat bagaimana kita harus berperilaku, bagaimana kita harus mengelola, bagaimana kita harus menjaga sebuah bangunan peradaban negara bangsa yang bernama Indonesia. Saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya banggakan, atas berbagai retorika historikal itu, atas berbagai imah sejarah itu, kini kita sebagai sebuah bangsa telah berhasil memasuki abad ke-21, tentu juga dengan berbagai dinamika dan tantangannya. Karena salah satu bukti bahwa sebuah bangsa itu berada dan ada adalah di dalamnya terjadi dinamika yang tidak jarang kita keliru di dalam mengelola dan memaknai, maka dinamika itu menjadi sesuatu yang mengancam bangunan peradaban negara bangsa itu sendiri. Untuk itulah, di dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin membawa orasi kebangsaan yang saya beri judul Membaca Kembali Indonesia Kita dan Menjadikan Jemberana sebagai taman sarinya Bhinneka Tunggal Ika. Saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya banggakan, mungkin ada pertanyaan yang menggelayut di benak saudara-saudara sekalian. Kenapa saya mengambil judul seperti itu? Atau kenapa kita harus membaca kembali keindonesiaan kita? Bahkan kemudian dihubungkan dengan keberadaan Kabupaten Jemberana sebagai taman sarinya Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah, akan saya coba paparkan berikut ini. Indonesia sebagai bangunan peradaban negara bangsa tentu tidaklah berdiri sendiri. Dia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pergaulan peradaban dunia lainnya. Artinya, keberadaan Indonesia sebagai sebuah nation tentu harus berinteraksi dengan negara-negara lain di dunia ini. Dan atas interaksi itulah
kemudian melahirkan dinamika-dinamika baik yang disebabkan oleh faktor dari dalam, dinamika internal, maupun faktor-faktor dari luar eksternal, yang jika kita keliru dalam mengelolanya akan menjadi ancaman kedaulatan kita sebagai sebuah bangunan peradaban negara dan bangsa. Lalu apakah yang harus kita lakukan agar bangunan peradaban negara yang bernama Indonesia ini tidak menjadi rusak atau runtuh akibat dinamika yang terjadi saat ini? Sebagai sebuah bangsa, sejatinya kita telah memiliki simpul-simpul peradaban sebagai pengikat kita di dalam satu komunitas bersama atau nation yang kita juga disebut sebagai 4 pilar kebangsaan atau 4 konsensus nasional di dalam berbangsa dan bernegara. Keempat pilar atau konsensus dan simpul itu adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Tanpa kesetiaan akan simpul-simpul kebangsaan itu, maka kita akan gampang menjadi sebuah bangunan peradaban negara bangsa yang rapuh, yang mudah menjadi pecah tercerai-berai, yang mudah diadu domba, yang mudah dipermainkan oleh bangsa-bangsa lain, hingga akhirnya menyebabkan akan hilangnya sebuah kedaulatan. Apakah kita menginginkan hal itu terjadi? Jelas tidak. Yang kita inginkan adalah tetap berdiri tegaknya bangunan negara bangsa yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbineka. Karena suka tidak suka, kebinekaan itu adalah sebuah keniscayaan insaniah, bahkan juga merupakan keniscayaan ilmiah. Apakah kita dilahirkan sebagai orang Bali, atau saudara minta dilahirkan sebagai orang Jawa, orang Madura, orang Sumatera, orang Cina, orang Arab, dan yang lain-lainnya? Atau Anda minta dilahirkan sebagai orang Hindu, orang Islam, orang Kristen, orang Buddha, orang Konghucu? Jelas tidak. Semua itu merupakan keniscayaan ilmiah yang juga merupakan keniscayaan insaniah yang tidak bisa terbantahkan. Dan sebagai sebuah bangunan negara bangsa, kita sangat mensyukuri kebinekaan itu, mensyukuri keberagaman itu, mensyukuri perbedaan demi perbedaan yang dapat memperkaya khasanah budaya kita sebagai sebuah bangsa. Untuk itulah diperlukan kesadaran baru di dalam memaknai kembali rasa nasionalisme kita, rasa kebangsaan kita, rasa persatuan kita, rasa persaudaraan kita, tanpa harus lepas dari simpul-simpul peradaban di atas. Sebagai ugar-ugar di dalam berperilaku, ugar-ugar di dalam kita berbangsa dan bernegara, tanpa harus tercerabut dari akal kultur kita sebagai manusia Indonesia yang berkebudayaan dan berbineka. Disinilah kita harus membaca kembali keindonesiaan kita. Indonesia yang ada dan berada berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menghargai perbedaan, keberagaman sebagai anugerah ilahi dan memosisikan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai harga mati. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, demikian juga dengan keberadaan kita di Kabupaten Jembrana, bahwa kebinekaan merupakan kenyataan yang tidak bisa terbantahkan. Bahkan secara historikal dibuktikan bagaimana Tuanku Raja Jembrana menerima kehadiran Nyamo Slam yang masuk Jembrana lewat pantai Air Kuning dan kemudian bersandar di Kampung Loloan
diterima sebagai saudara. Dan sebagai penghargaan, mereka diberikan hadiah tanah sebagai pemukiman yang kini kita kenal sebagai Kampung Melayu Loloan, yang terbagi menjadi dua wilayah, Kampung Melayu Loloan Barat Sungai dan Kampung Melayu Loloan Timur Sungai. Dan sebagai perbatasannya adalah Tukat Ijo Gading, yang konon merupakan jalur ekonomi yang sangat produktif dan ramai. Banyak bukti-bukti budaya yang hingga kini masih dapat kita lihat sebagai bentuk baru budaya lokal atau lokal genius, yang merupakan hasil interaksi antara budaya Islam Melayu dengan budaya Hindu Bali, yang kemudian melahirkan bentuk-bentuk kebudayaan baru. Sebutlah itu bahasa Melayu Loloan. Bahasa ini berbeda dengan bahasa Melayu kebanyakan. Apakah itu bahasa Melayu Riau atau bahasa Melayu daratan di Malaysia? Karena bahasa Melayu Loloan merupakan bahasa Melayu yang mengakomodir bahasa Bali sebagai bagian dari bahasa Melayu. Artinya, banyak istilah-istilah di dalam bahasa Bali yang diakomodir dan kemudian menjadi bahasa ibu bagi masyarakat Melayu Loloan. Demikian juga dari sisi arsitektur, di mana rumah panggung Loloan di dalam penamaan dan istilah-istilahnya banyak memiliki persamaan dengan bangunan rumah Bali. Misalnya ada istilah tong-tongan untuk jendela, atau ampik, atau sentongan, dan sebutan-sebutan lain. Selain konsepsi nyamo selam, secara sosiologis juga berkembang budaya yang disebut penyamo Brayan dengan tradisi ngejot, sebuah tradisi kultur yang melahirkan perilaku budaya baru. Cobalah datang ke kampung-kampung seperti Air Kuning, Medewi, Sumul, bahkan juga Loloan. Jangan pernah heran kalau di dalam penyebutan nama akan dimasukkan unsur nama Bali, seperti nama Nyoman Musadat Johar atau Ketut Syahrul Wahid Abbas. Bahkan yang perempuan ada yang bernama Ketut Siti Aminah atau panggilan Men Siti, dan lain-lain. Begitu mesranya bangunan peradaban yang diwujudkan oleh para leluhur masyarakat Hindu Bali dengan masyarakat non-Hindu di Kabupaten Jemberana. Bahkan di dalam catatannya, di Kabupaten Jemberana tidak pernah terjadi ketegangan sosial yang berbau agama, ras, dan golongan. Luar biasa. Untuk itu, tidaklah berlebihan kalau di dalam kesempatan ini saya mengajak seluruh komponen masyarakat Kabupaten Jemberana untuk bersama-sama mewujudkan Jemberana sebagai taman sarinya Bhinneka Tunggal Ika. Akhirnya, dengan kerendahan hati, saya akhiri orasi kebangsaan ini. Semoga ada manfaat bagi kita semua dan bagi Indonesia yang berbineka. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.